Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja saya melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bang Marcel ya. Bagaimana kemudian fenomena kecelakaan di tahun ini menurun drastis. Apakah memang sudah banyak pemudik di tahun ini yang sudah melek akan keselamatan berkendara ketika mudik begitu, Bang Marcel? Oke, jadi ada kemungkinan seperti itu, tapi kita belum tahu ya. Nanti kan kita belum selesai nih, karena memang kebanyakan angka kecelakaan itu lebih banyak terjadi saat arus balik. Kenapa? Karena pertama udah stres, uang udah habis, misalnya gitu ya. Pulang balik lagi ke Jakarta dengan kelelahan, ya fatigue. Kemudian juga banyak kondisi-kondisi dia akan menghadapi lagi masalah-masalah di pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi secara mental orang yang arus balik itu akan lebih down daripada saat mereka pergi dengan euforia, ketemu keluarga dan lain sebagainya. Nah, di situ kecelakaan akan lebih tinggi. Biasanya seperti itu, lewat data seperti itu. Nah, cuma kalau kita lihat sekarang infrastruktur juga sangat mendukung, ya. Jadi memang sangat-sangat mungkin untuk menurunkan potensi laka, dan juga dengan kondisi yang tadi Ki Dharma katakan bahwa ini menurun drastis, kecelakaan akibat fatigue, kelelahan itu pasti berkurang. Namun ada potensi bahaya yang besar juga karena sekarang ramai lancar, ya. Potensinya adalah kecelakaan akibat overspeed. Kelebihan ngebut begitu ya. Karena kalau kita ngebut itu ya saat kita kecepatan bertambah, jarak henti untuk kita berhenti juga akan bertambah. Dan akhirnya bisa menyebabkan kalau mereka nggak pintar untuk jaga jarak aman, terus tetap fokus gitu ya, managing lane dengan baik, itu kemungkinan untuk lakanya besar dan kemungkinan kecelakaan tabrakan beruntun itu bisa terjadi. Baik. Mas Marcel dan juga Pak Dharma, kita mau memantau dulu nih di jalur Pantura wilayah Bekasi, ada rekan kami Roy, siapa? Suryo, ada Suryo. Gara-gara tadi sih ngomong Roy Suryo. Jadi mantau teknologi nanti ya. Kita langsung menuju ke Suryo untuk mengetahui bagaimana di jalur Pantura Bekasi saat ini. Silakan Suryo. Dari arah Jakarta menuju Jawa Barat maupun saat ini masih kendaraan masih malam, lalu lintas terpantau masih ramai lancar di jalur Pantura yang ada di wilayah komunikasi dengan Anda ini masih putus-putus. Nanti kita akan kembali memantau laporan dari Suryo ya. Kita juga lihat ya, bisa saat ini tadi kita lihat bagaimana sebenarnya kondisinya juga masih ramai lancar begitu ya. Bagaimana kemudian Pak Dharma melihat fenomena ini, apakah memang kemudian kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket ini kurang bisa melecut motivasi para pemudik tahun ini? Ya, sebetulnya kalau kita lihat profil para pemudik ya, pemudik terbesar kita ini kan sebetulnya kalau di Jawa ya, di Jawa itu kan dari wilayah Jabodetabek ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ke barat itu ke arah Sumatera. Nah, selama ini yang ke arah Sumatera kan lebih banyak menggunakan pesawat gitu ya. Tapi dengan adanya tol Trans Jawa, maka sebagian pemudik ke Sumatera yang biasanya menggunakan pesawat beralih menggunakan kendaraan pribadi. Jadi saya kira itu salah satu pengaruhnya. Tapi yang kedua saya kira juga kondisi ekonomi masih tetap menjadi pengaruh lah, karena kan ketika kita mudik tidak hanya butuh tiket saja, tetapi kan juga butuh dana besar, kemudian butuh untuk angpau, untuk memberikan angpau kepada family gitu. Jadi tetapi infonya tahun ini penumpang pesawat itu bisa mencapai sampai 10 juta. Jadi ini saya kira juga termasuk yang tertinggi selama ini ya. Berarti stimulusnya berfungsi begitu ya Pak ya? Ya bisa juga kalau kita lihat banyaknya penumpang ke arah Surabaya dan Jogja, boleh jadi karena tiket keretanya sudah nggak kebagian, sementara mereka juga nggak nyaman menggunakan kendaraan umum, bis misalnya, lalu mungkin beralih ke
pesawat gitu. Jadi itu perkiraan saya ya, tetapi ini saya kira bagus lah. Yang sebetulnya cukup masih menjadi krusial itu adalah angkutan laut. Angkutan laut yang di luar Jawa terutama ya, itu selalu masih kelebihan kapasitas, kelebihan muatan. Jadi kapasitas yang tersedia itu tidak seimbang dengan demand-nya gitu. Nah ini saya kira yang perlu memperoleh perhatian. Itu untuk rute-rute ke arah Indonesia Timur mungkin? Enggak, justru terbalik. Dari Indonesia Timur Ke Jawa. Ke Jawa. Oh iya, gitu. benar-benar. Dan Karena mudik misalnya- ya. Karena mudik. Ya. Ya, misalnya kemarin saya mendapat informasi yang daerah Batam, daerah Kepri, entah dari Batam, entah dari ke Tanjung Pinang dan sebagainya, kekurangan kapal misalnya. Nah, ini persoalan yang di luar Jawa. Tapi kembali ke soal insentif, sebetulnya ada beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah ya, selain penurunan tarif pesawat, juga tarif tol 20% gitu. Tetapi kan kita juga bisa melihat meskipun ada penurunan, tidak berarti volume yang lewat tol meningkat begitu tajam. Artinya apa? Bahwa insentif itu menjadi berharga, tetapi tidak sekedar itu yang memicu orang untuk mudik, karena kebutuhan secara total pasti lebih banyak dibandingkan kebutuhan untuk transportnya saja, terutama untuk silaturahmi ke saudara-saudara. Apalagi kalau dari Jakarta, asumsinya kan orang dari Jakarta itu sukses, harus bagi-bagi angpau dan sebagainya. Bawa duit yang banyak Bawa duit yang begitu ya, banyak. berkarung-karung kalau bisa ya kan. Gitu. Baik, kita ke Mas Marcel. Mas Marcel kan fenomena efisiensi yang dibilang Pak Dharma ini mengakibatkan orang banyak beralih ke kendaraan pribadi untuk penghematan begitu ya. Nah, tentu kalau kita dari sudut pandang safety riding mungkin ada tipsnya gitu. Kalau memilih dengan kendaraan pribadi terutama motor dan juga mobil itu apa kira-kira untuk keamanan di jalanan? Baik, jadi kalau untuk keamanan kita bagi 3 hal ya. 3 hal. Pertama adalah seseorang itu yang membawa kendaraan atau pengemudinya itu harus fit for drive. Siap untuk mengemudi. Pastikan dia memiliki waktu tidur yang cukup, terus istirahat setiap 2 jam sekali, terus nggak memaksakan diri, dan ada tandem, supir tandem, supir tambahan. Kemudian yang kedua, kendaraan itu harus benar-benar sehat, gitu, harus benar-benar sehat. Jadi pastikan sebelum mudik lakukan servis rutin, servis full gitu ya, sehingga memastikan bahwa kendaraannya ini dalam kondisi yang sehat dan layak untuk dipergunakan gitu. Nah, yang ketiga adalah saat di jalan. Bagaimana mereka mengatur emosi mereka saat di jalan gitu ya. Bagaimana mereka melakukan menjaga jarak aman, melakukan manuver yang benar, mengikuti peraturan lalu lintas, dan yang paling penting juga adalah kalau menurut saya kalau memang lebih dari 80 km per jam, lebih dari 80 km itu ambil fasilitas sebagai musafir saja. Jadi tidak perlu berpuasa. Oh, supaya tidak mengalami kelelahan Betul, begitu ya. karena saat seseorang itu kurang asupan nutrisi dan juga hidrasinya kurang, itu bisa menyebabkan konsentrasinya menurun, fokus menurun dan emosinya jadi nggak stabil. Kita bisa lihat sekarang kalau misalnya di sore hari pas mau pulang, jam pulang, orang mau berbuka, ya itu pasti agak lebih agresif ya. Klakson Agak lebih agresif. Kenapa? Ya memang sudah mulai ya di jam-jam rawan karena memang sudah lapar, sudah pengen cepet-cepet, dan itu yang bisa terjadi. Dan perlu diperhatikan juga waspada saat sudah mau sampai ke tempat tujuan. Itu. Karena faktanya kecelakaan banyak kejadian itu kurang lebih 3 sampai 5 km sebelum tempat tujuan. Karena di situ kewaspadaan seseorang udah mulai menurun. Pengen buru-buru sampai, pengen cepet-cepet sampai, hype-nya begitu ya. Iya, hype-nya satu itu. Kedua, kewaspadaannya menurun. Gue udah tahu nih daerah sini kayak gimana gitu kan. ada yang melengos, nabrak, Nah, kecelakaan. saat kewaspadaan menurun, resikonya meningkat. Oke, Itu yang baik. bahaya. Mungkin Pak Darman Ningtyas, harapannya terakhir untuk suasana mudik tahun ini seperti apa, dan semoga juga tidak menurunkan semangat untuk mudik begitu bagi masyarakat Indonesia. Ya, pertama kali kenapa menurun sepeda motor apa itu? Karena memang juga sekarang justru yang paling merasakan dampak dari ekonomi itu adalah kelas menengah ke bawah. Yang rata-rata bekerjanya memakai sepeda motor. Itu satu ya. Dan terkait dengan soal kecelakaan, kalau kita melihat data Jasara Harja dan Korlantas tahun lalu,
kecelakaan tertinggi itu terjadi antara pukul 15 sampai 17. Oke, baik. Itu artinya pemudik itu menjelang sampai tujuan tadi. Itu ya. Nah, kedua, kondisi jalan di daerah kurang prima. Ya. Nah, tips saya sebetulnya yang saya sampaikan yang perlu kita sadari sekarang yang sampai hari ini belum tersentuh adalah soal kebersihan di tempat-tempat rest area, baut jalan tol, pelabuhan. Kalau stasiun relatif baik ya. Tetapi di rest area, pelabuhan, kapal ini praktis sampah itu berserakan dan itu yang selama ini belum memperoleh perhatian. Karena itu sejak tahun lalu saya menghimbau kepada pemerintah sebaiknya pada saat mudik itu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup. Kira-kira seperti itu supaya aspek kebersihan juga diperhatikan dalam bermudik. Baik. Berarti kita harus memperhatikan juga kebersihan di tempat-tempat tersebut ya agar mudik lebih nyaman. Baik, terima kasih Pak Darman Intias dan juga Mas Marcel sudah bergabung bersama kami.